Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang praktik sholat. Selamat belajar. Nah, untuk peta konsep materi pada hari ini, yang pertama kita akan membahas pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Dan pembahasan yang kedua kita akan membahas hukum sholat 5 waktu. Dan pembahasan yang ketiga kita akan membahas gerakan sholat. Memasuki pembahasan yang pertama, kita akan bersama-sama membahas pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Anak-anakku yang solih dan solihah, menjaga sholat 5 waktu sangatlah penting, karena sholat merupakan tiang agama. Itu artinya dengan menjaga sholat 5 waktu, kita berperan dalam menegakkan agama Islam di muka bumi. Sholat juga merupakan amalan yang pertama dan amalan penentu di akhirat nanti. Lalu apa hukumnya sholat 5 waktu? Dalam Quran surah An-Nisa ayat 103, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan. Yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi, sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Wajib artinya apabila kita tinggalkan kita akan mendapat dosa, dan apabila kita kerjakan akan mendapat pahala. Jadi, yuk kita kerjakan sholat 5 waktu. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, dalam mengawali sholat, kita harus mendahulunya dengan niat. Niat dalam hati untuk sholat, ikhlas mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua yaitu berdiri dengan tegak. Anak-anakku yang solih dan solihah, setiap muslim wajib sholat dengan berdiri tegak. Bagi yang mampu, menghadap kiblat, lalu pandangan tertuju pada tempat sujud. Yang ketiga, melakukan takbiratul ihram, yaitu dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau bahu. Dengan membaca takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang keempat, bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri di atas dada, membaca iftitah, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan surah dalam Al-Quran. Yang kelima adalah ruku, yaitu meratakan punggung dengan leher dan kepala, kedua tangan memegang lutut sambil membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang keenam, i'tidal, yaitu bangun dari ruku, tangan diangkat seperti saat takbiratul ihram, lalu letakkan kedua tangan di samping badan dengan lurus, membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Selanjutnya yaitu sujud, dengan meletakkan telapak tangan, jari kaki, dahi dan hidung di lantai, serta meregangkan tangan dan siku diangkat, membaca takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud, atau disebut juga duduk iftirash, yaitu mengangkat kepala dari sujud dengan bertakbir lalu duduk dengan tenang. Kaki kiri diduduki, kaki kanan ditekuk, membaca takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kesembilan, duduk tasyahud awal, yaitu dengan duduk di atas kaki kiri, meletakkan kedua tangan di atas lutut, lalu mengacungkan telunjuk tangan kanan, membaca takbir Allahu Akbar. Yang ke-10, duduk tasyahud akhir, yaitu dengan duduk di atas kaki kiri, sedikit dimasukkan dan diletakkan di bawah kaki kanan. Posisi duduk agak condong ke kiri, badan sedikit melekuk ke kanan, membaca takbir Allahu Akbar. Allah.
Yang terakhir atau yang ke-11 yaitu salam. Memalingkan muka tengok kanan dan ke kiri, disertai bacaan salam pada keduanya. Membaca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk materi keagamaan pada hari ini, Pak Ikhwan akan membahas apa saja yang diperbolehkan saat berpuasa. Yang pertama adalah mencicipi makanan. Yang kedua adalah mandi dan menyiram kepala. Dan yang ketiga adalah berkumur-kumur asal dengan hati-hati. Dan yang keempat adalah istinsya atau menghirup air ke hidung saat wudhu. Dan yang kelima bersiwak. Dan yang keenam menelan ludah. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, itu tadi beberapa hal yang diperbolehkan saat berpuasa. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, kalau tadi anak-anak sudah belajar bersama makna bacaan sholat, selanjutnya kali ini tugas anak-anak yaitu mempraktekkan gerakan sholat beserta bacaannya dengan sholat 1 rakaat saja. Dokumentasikan dengan cara rekam video, lalu kirim ke link yang tersedia. Selamat mengerjakan, semangat! Di sekolah teladan, semua anak itu hebat.